Mandiri cabang Ternate. Latar belakang dari penelitian saya, dampak penyebaran COVID-19 terhadap kredit di Bank Mandiri, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur usaha mikro kecil dan menengah, dan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilisasi sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di mana pada awal pandemi COVID kemarin, Bank Mandiri sendiri mengalami gangguan pada pertumbuhan bisnisnya, di mana yang pada awalnya Bank Mandiri buka 3 cabang, tapi pada masa pandemi COVID diharuskan hanya bisa membuka 1 cabang saja, yang secara langsung berpengaruh pada kinerja perbankan dan bisnis pada Bank Mandiri sendiri. Selanjutnya, memicu penurunan permintaan kredit dan kemampuan bayar dari debitur dari masa ke masa. Dan yang terakhir, tingginya pertumbuhan NPL dibandingkan tahun sebelumnya 2019. Rumusan masalah pada penelitian saya, bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Mandiri cabang Ternate pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021, dan melihat apakah faktor penghambat yang dihadapi Bank Mandiri pada pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Mandiri cabang Ternate. Pada penelitian saya terdapat belasan masalah, di mana penelitian saya hanya membahas terkait restrukturisasi kredit Bank Mandiri pada KUR, kredit KUR, dan KUR. Manfaat penelitian sendiri ada manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Tujuan dari penelitian saya menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun. Kajian teori, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari masyarakat yang akan banyak. Sedangkan kredit sendiri memiliki pengertian berupa suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank untuk mengelola modal yang dimiliki dan simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman kepada debitur yang lain dengan mengambil keuntungan pembayaran bunga dari nasabah yang menyalurkan kredit di Bank Mandiri. Pengertian dari restrukturisasi sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit dari debitur, menghindari adanya kredit macet, dan dapat merugikan dari sisi debitur dan juga kreditor. Kerangka pikir pada penelitian saya, Bank Mandiri dalam penerapan restrukturisasi kredit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor OJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan konvensikal dampak penyebaran COVID-19. Jenis kredit dalam pelaksanaan program restrukturisasi kredit mengacu pada Peraturan OJK ialah kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro. Adanya program restrukturisasi kredit dijalankannya aturan terkait restrukturisasi kredit karena pada Bank Mandiri sendiri pada proses berjalannya kredit nasabah terdapat beberapa masalah. Salah satunya kredit nasabah menjadi bermasalah yang berakibat pada NPL pada Bank Mandiri sendiri menjadi meningkat. Pada penelitian saya di sini saya ingin melihat penerapan dari program restrukturisasi kredit. Apakah berdampak positif atau negatif? Untuk dapat dijalankan penerapan restrukturisasi kredit ini, saya menggunakan metode kualitatif dalam bentuk wawancara dan observasi dan wawancara kepada debitur dan kreditor. Yang pada hasil akhirnya saya ingin melihat keefektifan dari program restrukturisasi sendiri. Metode pada penelitian saya, desain penelitian saya menggunakan metode kualitatif, sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individual dalam dunia sehari-hari. Untuk pada penelitian saya ini selama 4 bulan dengan aktivitas berupa pengumpulan data dan pengolahan yang mengikuti penyajian dalam bentuk hasil penelitian. Metode pengumpulan data saya sendiri mengungkap melalui observasi dan wawancara. Jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh berupa tentang dampak dari program restrukturisasi. Data sekunder diperoleh dari laporan, jurnal, dan lain sebagainya.
informan, 4 informan dari pihak bank mandiri, dan 3 informan dari pihak debitur nasabah. Dan hasil dari penelitian saya, berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan dari pihak bank mandiri, diketahui bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit masalah pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan pada tanggal 30 April 2021 menjadi 51 nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, saya mendapatkan hasil bahwa dikatakan cukup efektif dari sisi nasabah sebagai debitur, berpendapat bahwa adanya restruk membuat nasabah merasa tidak lagi khawatir terkait penundaan pembayaran kredit yang pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan dari sisi debitur bank sendiri, sebagai kreditur juga merasa cukup efektif, di mana dengan adanya program restruk ini berdampak pada menurunnya tingkat kolektibilitas yang ada pada bank mandiri, dikarenakan berkurangnya nasabah yang terdaftar sebagai nasabah dengan kredit yang bermasalah. Dan untuk faktor penghambat pada penelitian saya, program restrukturisasi tidak dirasakan hambatan oleh debitur. Nasabah berbeda dengan kreditur, di mana pemerintah mengeluarkan aturan adanya jarak antar masyarakat yang akhirnya membuat nilai yang menurun, dikarenakan nasabah yang dengan sengaja melakukan pembayaran, penundaan pembayaran. Kesimpulan dari penelitian saya, pelaksanaan restruk yang dilakukan oleh pihak bank mandiri cabang Ternate telah dilakukan dengan baik. Dari hasil evaluasi juga pelaksanaannya dirasa cukup efektif dari sisi debitur sebagai nasabah dan juga sebagai kreditur sebagai pemberi kredit. Faktor penghambat dalam pelaksanaan restruk sendiri juga hanya dari sisi kreditur. Tercapainya kinerja dan hasil dari penelitian menggunakan metode menyeluruh dan juga lebih selektif untuk memilih nasabah. Sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Kembalikan pembimbing ucapan terima kasih. Tadi merupakan Pak Suto. Tadi Bu Tati ada perjalanan. Jadi untuk manajemen hasil ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi. Yang pertama mungkin menyangkut dengan tinggi dasarnya dulu. Kenapa sampai mau di apa ya? Sebenarnya penelitiannya saya melihat dia lebih pada mengevaluasi pelaksanaan. Ya. Kenapa sampai perlu? Karena pertanyaan yang halaman 12 itu bisa masalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi. Nah itu narasinya itu terbentuk seperti evaluasi. Alasan mengevaluasi kan? Saya ingin melihat Pak, melihat dari pelaksanaan mengatasi dan pelaksanaan restruk sendiri Pak, berjalannya restruk di bank mandiri. Maksudnya gini, kan program restrukturisasi itu COVID ini kan salah satu dari beberapa kejadian yang membuat bank itu memberikan kebijakan seperti itu. Maksud saya adalah pada dasarnya program restrukturisasi itu sudah ada. Sudah ada. Nah, cuman fenomenanya itu muncul pada saat pandemi. Kan gitu. Sehingga maksud saya bahwa sebenarnya program restrukturisasi ini kan tidak terstandar kan. Betul tidak? Saya jangan menjawab Pak. Yeah. Untuk peraturan restrukturisasi kredit sendiri yang sebelum COVID dan sesudah COVID di bank mandiri berbeda Pak. Jadi kalau sebelum COVID itu nasabah diberi keringanan dengan tetap membayar angsuran, tetapi jangka waktunya diperpanjang, angsurannya diringankan saja, bunganya tetap berjalan. Tetapi aturan restruk di selama pandemi COVID ini, nasabah betul-betul tidak membayar angsuran sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Jadi menjadi fokus saya di penggunaan restruk selama pandemi COVID. Jadi pada dasarnya itu ada perubahan mendasar pada perlakuan seperti itu. Tapi pada yang maksud saya ini adalah begitu diterapkan itu kan masih ada standarnya. Ya, mau yang normal, restrukturisasi normal maupun karena pandemi itu kan sama-sama ada standarnya. Maksud saya karena dia sudah terstandar,
bukankah jauh lebih mudah menggunakan standar itu untuk mencetak satu-satu? Yang saya ambil, nah maksud saya itu regulasi itu ada, ya. Di dalam regulasi itu tidak. Regulasi yang Untuk restrukturisasi pandemi. selama pandemi. Kan ada keputusan proyek di pusat ya, atau OJK. Dari kalau di Bank Mandiri sendiri patokannya tetap di OJK, patokannya yang Ada dilampirkan sini. saya cuma melampirkan yang ada sih ada peraturan internal juga dari Ya, Bank Mandiri. jadi kan internal itu kan turun dari OJK. Nah, OJK itu dulu baru turunan internal. Nah, turunan internal itu turunan internalnya apa? Tidak saya lakukan. Tapi filenya di situ ada nggak? Saya ada print ada sih. Coba saya Print out. Itu harus ada. Jadi karena pertanyaan besarnya itu adalah pelaksanaan restrukturisasi. Kan tadi disampaikan bahwa ingin melihat efektivitasnya restrukturisasi ini. Maksud saya bagaimana sampai dia ada restrukturisasi kan punya dasar hukumnya kan itu. Tadi bilang ada OJK-nya, kemudian diturunkan jadi internal dari Bank Mandiri kan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah di internal itu kan ada standarnya, ada regulasi yang mengatur untuk restrukturisasi. Ya. Karena tidak ada di sini makanya saya izin konsumen jalan sebenarnya itu internal ini tidak bisa di harus ada. Tidak apa-apa kan ini lembaga lembaga ini dia boleh ada. Nanti kalau kuncinya untuk kantor rasanya. Oh, Tapi iya. kalau untuk kampus, ya kan Dari saya bertanya-tanya dasar restrukturisasi itu punya dasar hukum kan. Nanti kalau ternyata Bank Mandiri itu menerapkan jauh lebih spesifik untuk kebutuhan Bank Mandiri. Nah itu internal di situ. Nah di dalam sini ada ini poin-poin untuk bagaimana perlakuan restrukturisasi. Nomor 1 profit 1, kedua, ketiga sampai ke-4 kan itu. Nah sehingga pertanyaan saya mungkin ada syarat khusus. Syarat-syarat ini hanya seperti nanti kalau saya usul syarat khusus. Di sinilah dasar untuk bagaimana penelitian ini bergerak. Maksud saya begini, ada hal dalam aturan internalnya Bank Mandiri yang mungkin saja belum bisa di cover, yang gunanya penelitian itu di sini. Nah, sehingga secara waktu itu ada dalam regulasinya internalnya Bank Mandiri itu di cover oleh penelitiannya pagi ini. Maksud saya begitu. Jadi bagaimana pelaksanaan? Nah, ternyata hal lapangan itu jauh berbeda dengan apa yang ada dalam standar sini. Kan gitu. Saya baca sepintas kan misalnya nasabahnya sulit dihubungi komunikasi. Ada tidak remedi kalau dia sudah dihubungi gimana? Sedangkan pergerakan orang waktu itu kan terbatas. Nah, regulasi menerapkan itu tidak. Nah, situ teman-teman baru maksud saya itu. Nah, ada wawancara lagi tentang dia minta ulang, sudah restrukturisasi itu diunggah lagi. Gitu. Nah, treatment untuk itu kayak gimana? Apa sudah ada regulasi atau bagaimana? Sehingga dalam penelitian ini dia menambah hasanah apa yang sudah ada dalam regulasi internal ini, sehingga tidak double. Karena regulasi itu pun dievaluasi secara kelembagaan secara institusi di Bank Mandiri kan. Terus fungsinya penelitian ini di mana? Kan? Nah itu yang perlu diperkuat. Saya dapat beberapa pengajaran menarik tentang performa 1 dari Jepang bilang kalau selama pandemi itu sulit untuk dihubungi. Gitu. Nah, treatmentnya gimana? Sedangkan orang jalan sendiri itu takut-takut kan? Itu kan masih vaksinnya belum ada dan seterusnya. Nah, itu yang saya ingin melihat perannya penelitian itu ada di mana. Waktu saya baca awal studi, saya bilang ini dasar hukumnya apa kalau ada. Dan di situ ada gap, ada hole, ada celah-celah yang bisa diisi oleh penelitian ini. Nah, mungkin karena alatnya tidak spesifik, makanya dia agak terlalu meluas. Sekarang kalau sudah punya ini, ya. Kalau sudah punya dasar regulasi itu lebih enak mengarahnya. Nah, itu kenapa saya kasih tanda saya mungkin miss di bagian hasil ya tentang misalkan di halaman 61 ya 4.2.1 restrukturisasi dari titik
Saya cari-cari apakah besarnya itu cuma sampai di situ atau ada lagi. Saya ini 4.2.1, apakah ada 4.2.2? Tidak. Maka dia langsung lompat ke 4.3 di hasil. Masalah maksud saya, ya, apakah dari poin itu dia sudah menjawab bagaimana pelaksanaan dan faktor penghambat atau belum? Karena kalau dia lompat ke nomor 3, kan 431 sama 432 itu kan pertanyaan penelitian, betul tidak? Ya. Nah, yang maksud saya yang 421 ini bagaimana sampai dia mengarah ke 431 432 ya, itu yang menurut saya dia melompat. Di kualitatif itu dimungkinkan untuk membahas hasil dan pembahasan itu berada pada halaman yang sama karena pembahasan yang sama bisa. Kalau kualitatif masih ada excuse untuk membedakan hasil kemudian diinterpretasi dibahas di belakang, ya, karena diolah bersama-sama. Sehingga menurut saya pada saat Panti ini menulis tentang restrukturisasi di betul terdampak, saya cari-cari di mana hasil untuk bisa ditetapkan sebagai ini bagaimana pelaksanaan atau evaluasi sampai pada halaman 73 di 431. Jadi ada 421 ke 431 itu dia agak kabur di situ, mana yang hasil untuk evaluasi, mana hasil untuk faktor penghambat. Ya, toh tetapi 431 dan 432 itu saya punya kutipan di situ. Ya, sehingga dia agak apa namanya tercampur di situ, ada hasil atau pembahasan mau mana, mau hasil mau apa pembahasan. Ya. Nah kalau mau mau dibahas dari awal boleh saja, ya, karena ini hasil mungkin pertanyaan konseptual nanti pada tesis saja. Tapi maksud saya menggiring hasil dari awal sampai pada pembahasan itu kalau bisa terstruktur dengan baik, ya. Nah, tapi yang paling penting itu ya tadi saya ingin sekali melihat posisi penelitian ini dalam ini regulasi ada yang namanya mengadili, ya, sehingga justru dengan penelitiannya Panti itu yang nomor 2 itu pertanyaan penting sekali faktor penghambat. Regulasinya sudah ada, ya, jadi laporan ke pimpinan regulasinya sudah ada Pak, tapi di penelitian saya itu ternyata faktor penghambatnya 1, 2, 3, 4 gitu. Karena mungkin dia karena sampelnya terbatas. Ya, dalam penelitian saya ini secara mendalam saya dapat ini kan nasabah jadi dari informan berapa? Sama dari nasabah 3. Jadi belum bisa generalisasi karena kualitatif itu tidak bisa generalisasi yang mengalami kekalahan dalam generalisasi. Nah, tapi setidaknya sudah bisa ada karena ini penelitiannya secara akademik, empirik, maka bisa sampaikan ke pimpinan bahwa hasil penelitian saya ini yang secara regulasi ada di sini ternyata kenyataannya penghambatnya 1, 2, ya. Nah, sehingga jauh lebih terstruktur dan menempatkan penelitian ini di samping regulasi yang ada itu ada di mana, sehingga melengkapi, ya, seperti ini. Kenapa saya bilang itu? Karena mahasiswa yang saya uji anak dunia itu penelitiannya hampir sama seperti ini, dan ternyata regulasi begitu dia penelitian jadi bahan untuk di kantor pusat. Policy, ya, peraturan regulasi yang mereka buat itu, ternyata di lapangan itu masih ada hal-hal lain yang belum cakupan itu belum sampai. Nah, saya melihat penelitian Panti ini berguna di situ, ya. Soal bagaimana itu evaluasi, tapi yang faktor penghambat itu kemudian dia muncul di situ. Ya. Dan itu yang saya sayangkan. Memang betul. Yang mungkin yang terakhir, memang betul di peraturan akademik kita belum memayungi dokumen yang sensitif. Ya, saya tidak tahu yang BPOM sudah, karena ada dokumen-dokumen yang sensitif yang tidak boleh dipublikasi keluar. Ya, sehingga kayak contoh ini itu boleh masuk dalam pembukuan itu kira-kira ceritanya gimana. Ya, sehingga hal-hal itu yang tadi tanya saya bisa terima karena waktu saya mau ambil data itu saya jalani riset etik itu hampir 3 bulan untuk memberikan lampu hijau untuk kuesioner yang saya mau bagikan. Juga hal ini jadi pertimbangan apakah mau dibuka atau tidak. Mungkin disebutkan saja. Kalau OJK kan umum kan, OJK ada disebutkan situ.
Saya tidak tahu seberapa sensitif di sini, apakah menyebut angka bisa dihitamkan saja. Kenapa saya agak cenderung untuk menampilkan ini? Karena lagi-lagi tadi saya melihat tempat penelitian ini di samping regulasi seperti apa. Jadi sebenarnya bagus ini menguji regulasi yang ada. Dan proses saja saya melihat juga diskusi. Sehingga mungkin diskusi lagi tentang kemungkinan memasukkan dokumen ini di dalam tesis. Karena saya dengar. Oke, saya rasa itu saja dari hasil dalam proses nanti pada. Saya rasa itu saya kembalikan ke Nanti ada komentar mengenai apa yang disampaikan. Izinkan saya mau menambahkan saja terkait ada di hasil penelitian saya di sini ada nasabah yang menyebutkan bahwa hasil penelitian bahwa ada nasabah yang sudah diberikan restro tapi ternyata masih menunggak lagi. Yang dimaksud dalam penelitian saya di situ nasabahnya sudah restronya sudah berakhir. Itu dikarenakan memang kita sudah dari pihak bank sudah turun survei melihat bahwa untuk kas usaha sudah memungkinkan untuk melihat pendapatannya juga sudah normal. Jadi cuma dari pihak dari nasabahnya sendiri yang memang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena mungkin sudah kalau treatmentnya gimana? Treatmentnya Hanya kalau nggak ada itu sampai jalan keluarnya. dia karena sudah terbiasa jaringannya tidak bayar angsuran. Jadi pas 6 bulan sudah berakhir, sudah diinfokan, dia sengaja mungkin sudah biasa tidak bayar. Jadi pas sudah waktunya bayar, dia malah dengan sengaja menunggak gitu. Sanksi dari Bank Mandiri sendiri. Kita kasih kalau dari Bank Mandiri sendiri ada dia masuk kalau 1 bulan kan masuk di kalau kolektivitas 1, 2 dan selanjutnya. Kalau memang sudah sampai di kolektivitas 3, itu kita kembalikan lagi ke pihak collection itu untuk datang teguran secara langsung mungkin anggunannya teguran setelah dari situ baru kalau bilang barusan ada regulasi. Itu yang belum ada itu. Bilang barusan itu ada regulasi atau tidak? Itu perlakuan normal kan? Iya. Nah jadi setelah COVID dia normal, treatmentnya normal, itu sudah ada belum dalam tes ini? Harus. Karena temuannya menunjukkan ada nasabah yang ngeyel kan gitu. Jadi kasihkan perlakuan COVID, begitu usahanya sudah terpantau dia normal, maka Bank Mandiri menetapkan dia untuk kembali normal kan gitu. Jadi dia balik sehingga regulasi diterapkan tidak lagi menggunakan yang COVID tapi yang normal. Nah itu di sini di sini. Ya. Nah, justru itu temuan bahwa pergeseran itu jadi catatan di tesis ini sama di bank sendiri. Sehingga penelitian ini jadi melengkapi yang ada dalam regulasi ini. Jadi itu yang menarik dan penting seperti ini. Ya. Oke. Ya, nanti kalau di dalam regulasi itu tadi kan kalau OJK kan umum regulasi kan umum. Tapi yang diturunkan ke bank itu apakah memang ada penegasan kalau terjadi kondisi seperti itu? Yang seperti dikomentari Pak Johan, misalnya ada nasabah yang tadi sudah normal, turun dia sengaja lagi, nah, itu ada di regulasi internal itu ada. Kalau regulasinya di luar restruk karena dia sudah terhitung normal. Ada pemberitahuan tidak kalau kamu tidak lagi perlakuannya COVID ini, kamu jadi ke normal itu ada respon tidak? Ada diinfokan Pak. Oh, diinfokan. Diinfokan oleh ini bagian. Surat atau telepon atau apa? Di itu kan soalnya biasanya komunikasi dengan nasabah secara langsung lewat telepon biasanya. Kalau memang masih ngeyel lagi, baru langsung ke lokasi usaha atau Ada perubahan perlakuan terhadap nasabah itu perlu ada transisi gitu, dan itu kalau bisa terdokumentasi. setelah restriknya. Iya, jadi kamu balik normal nih. Nah, resmi dia balik ke normal itu ada dokumennya tidak? Kan dia sudah juga resmi transaksi, tidak ada form di belakangnya. Dia balik ke normal itu ada perlakuan baru tidak? Ada dokumen baru tidak? Kamu balik ke Yang normal. mohon kembali gitu. Kalau mana yang saya izin mau menjawab, kalau yang saya tahu itu cuma ada form untuk pengajuannya saja di situ jelas dia berapa formulir yang ditandatangani di situ jelas berapa lama dia proses restriknya itu dia akan gitu. Saya transisi itu perlu ada dokumentasi. Setelah itu selesai saya belum dapat info lagi untuk setelah
itu apakah ada form yang ditandatangani? Ya, kalau bisa itu. Dari tambahan. Ya. Ya, saya kira nanti apa yang Anda komentari itu coba di sebentar sebesarnya diingat-ingat kembali, kemudian nanti dipertajam di bahasannya. Baik. Ternyata yang dikomentari belum ada ya. Baik, selanjutnya Prof. Fahad akan. Terima kasih Prof. Fahdi. Selamat nanti kami terbiarkan dari saya boleh buat nama ini penelitian ini skopnya penelitian skopnya sampai di mana? Apa saja yang terjadi di Utara di Kanada secara nasional? Fokus di penelitian tadi Pak. Di cabang kita nanti saja Pak. Cara Iya. di Kanada, ya. Iya. Jadi maksudnya itu penerapan restrukturisasi untuk pemberian kredit ini di penelitian yang bukan Ternate sampai di mana? Penelitian nanti di Kota Ternate. Ternate. Di sini masa yang diakui COVID itu berapa tahun? Berapa tahun? Diakui Pak. Iya COVID. Berlakunya ini apa? PAPDK ya. Peraturan OJK itu dia ada update, ada yang terakhir di kalau untuk OJK saya belum tahu, tapi kalau untuk terakhir di Januari ada aturan baru yang dikeluarkan. Sudah kembali ke normal. Untuk kembali ke normal, saya dapat info baru bulan Juli kemarin Pak, untuk restriksi sudah diberhentikan. Sudah dengar. Ya, sisi normal itu ya. Dari sekarang Restriksinya baru itu dapat info. Dapat info. dapat info dari teman bagian. Ya, nanti karena itu sudah info itu ada, berarti nanti ini kan masih ada satu tahap itu di lengkap ya. Ya, lengkap. Sudah kembali ke keadaan yang normal. Yang normal itu harus ada dokumennya. Ya. Tahun ini perkembangan kualitas kredit ini Ternate itu secara nasional. Halaman berapa? Halaman 8 tabel 1. Adakah data tentang usaha? Berapa banyak usaha? Kan, kalau kita bicara tentang kredit, ini bukan kredit perorangan atau kredit badan usaha, UMKM. Berapa ada di dalam tesisnya saat ini, ada perkembangan atau katakanlah unit usaha, ya, unit usaha penerima kredit, ya, di masa diperlakukan dari restrukturisasi ini, itu ada berarti dengan tesis ini. Izin Pak bantu menjawab untuk ini kan untuk jumlah nasabah kemarin sudah masuk di catatan Prof. Walap ya. Cuman memang kendalanya itu setelah kami teliti Pak, data yang ada di kantor itu memang cuma ada data nasabah tapi data yang masih aktif. Jadi data nasabah masih aktif. Kami masih bingung untuk yang dimasukkannya itu data nasabah yang aktif dari kapan, soalnya dia berjalan terus pelunasan dia, jadi ya harus ada patokannya sendiri di bulan apa gitu. Jadi tahun berapa di bulan apa patokannya, soalnya dia beda-beda, setiap tahunnya beda-beda. Ya, mestinya dalam turun perlakuan restrukturisasi untuk COVID ini, tetap kita bisa pantau, bisa lihat, ya, bisa lihat dari 3 cabang mendiri Ternate yang memberikan kredit itu, ya, berapa banyak, berapa yang memang lancar, ya, kemudian berapa yang memang tersendat-sendat, ya, atau katakanlah gagal. Itu juga ya, harus muncul di dalam apa tesisnya Fanti. Bisa itu ya, 3 yang puskapa cabang di Mukilan, kemudian di sini samping kantor wali kota dan di Bangil. Jadi kan bisa dideteksi di apa
prinsip yang kami yakini sudah cukup cukup baik tentang tesis ini. Kredit usaha, kredit usaha Rakyat, Pak. ya. Kredit usaha rakyat. Oh, kredit usaha rakyat ya. Nah, ini kan perkembangan nanti selama masa pandemi gimana? Perkembangan kredit usaha Iya, untuk usaha rakyat. rakyat selama pandemi. Iya, Nah, kredit usaha rakyat selama pandemi menjadi pada penurunan, Pak. iya. Penurunan ya diakibatkan karena adanya social distancing itu, Pak. Iya. Tapi pada satu tahun setelah itu tepatnya di 2021 sudah kembali, beberapa nasabah sudah pendapatannya sudah kembali normal. Makanya ada yang sudah tidak dilanjutkan lagi untuk pengajuan restrukturnya, Pak. Kalau biasanya kur itu plafon maksimal, plafon Untuk maksimal ya, pembelian kur itu ya. Karena masih cabang mikro. Oh, jadi beda. Beda. Tergantung ini apa? Tergantung pegawainya gitu. Jadi ada yang kalau di cabang saya batasnya cuma bisa di 500 juta, tapi kalau yang di dua cabang reguler yang di samping ekspor itu dia bisa sampai 1 miliar, Pak. Karena pegawainya sendiri yang histori pencapaiannya sudah bagus. Kenapa beda? Itu padahal satu atap mandiri. Ya. Karena kita ada standar sertifikasi targetnya per pegawai beda-beda tergantung dari pencapaian dia. Contohnya di cabang saya kan pegawai untuk khusus kredit usaha itu dia baru berjalan 2 tahun, terus pencapaian dia dalam mencari nasabah itu tentunya dia dalam 1 bulan masih dikasih target cuma 500 juta, yang tercapai masih 300. Jadi dia memang dikasih batasan untuk menerima nasabah pengajuan. Pengertian yang ditanya Prof tadi itu plafon maksimum kur yang diberikan. Yang Anda jawab tadi kan karyawan yang jadi beda itu beda. Nah, kalau kur itu ada 2. Ada kur untuk untuk kredit mikro dan kur untuk pedagang apa ini istilahnya, toko itu. PSME, iya. Nah itu sebetulnya itu yang dimaksud. Kalau maksimal kalau ini berapa? Kalau untuk kredit usaha di mikro sendiri itu dia batasnya itu 500 juta. Jadi kalau sudah di atas 25 juta mikro itu 25 Iya. juta, tapi maksimum 3 kali. Jadi dia maksimumnya 70 juta. Iya, kalau mikro Kalau yang apa yang pedagang itu dengan toko-toko itu dengan retail. Kalau retail itu sampai 500 juta. Jadi mungkin Nah, kalau yang itu yang 25 juta itu apa jaminannya? Nah, kalau izin jawab sebenarnya kalau dari umumnya sih masih di bawah 50 tidak ada jaminan. Cuma untuk kode kepengawasan internal kita minimal ada BPKB gitu. sekarang memang nanti sudah catat semuanya. Sudah dari Ya, kami. catat supaya nanti di selanjutnya berbikin Pak Dr. Suitu silakan. Terima kasih Prof. Tadi Bapak menghormati dan bagaimana selalu diuji. Nanti nantikan di session apa saja menggunakan kredit nanti kalau cek. Jadi penerapan regulasi itu kan sini berlaku di dalam tempat. Dan kita juga berlaku itu di dalam regulasi. Maksudnya regulasi Bank Mandiri. Itu yang nanti di pasal di sini kita tambahkan. Kemudian nanti restrukturisasi boleh masalah audit dan masalah metode kualitatif, kemudian realitas restrukturisasi. Jadi debitur kredit itu tidak usah. Realitas restrukturisasi, yaitu ada 2 itu. Ya, kemudian masuk berikutnya garis ke bawah itu ada karakter nasabah menunggak atau kredit bermasalah. Nah, itu yang akan dieksplor. Ya, Ditambahkan maksud saya nanti coba
Harus dijalankan kerangka pemikiran. Kita pikir supaya seluruhnya dapat di nanti satu kasih juga. Jadi di metode kualitatif, jadi penerapan itu ditambah penerapan regulasi yang tadi Pak Jo pada kesenangan minta itu, berarti itu yang harus dimasukkan di situ. Itu menjadi pegangan di dalam menilai restrukturisasi di masa COVID ya. Kemudian ada metode kualitatif itu turun kan, yang di situ turun. Dua ada situ. Coba tampilkan dari slide. Nah, ini. Ya, jangka sekitar. Nah itu positif negatif itu nggak usah, kalau ada nggak usah itu tidak. Jadi penerapan itu penerapan regulasi terkait dengan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri itu ada dimasukkan di situ. Ya, Berapa satu apa? Ya. Kotak. Ya, jadi masukkan di situ saja. Nah, itu kemudian metode kualitatif. Oke, kemudian di bawah metode kualitatif itu realitas restrukturisasi di masa COVID. Oke ya. Lalu di bawahnya nanti turun ke bawah garis yang efektivitas itu, kredit debitur dan kredit itu nggak perlu ada. Itu sudah masuk realitas restrukturisasi. Jadi nanti bagaimana sih restrukturisasi di masa COVID itu terjadi? Itu ya di situ. Jadi debitur nggak perlu ada. Kemudian di bawah itu karakter. Nah ini yang perlu dicari, karakter nasabah yang menunggak. Nah, ya kan? Nah itu akan dikonfirmasikan dengan penerapan karakternya. Jadi karakter nasabah yang menunggak itu dicari bentuk karakternya. Nah ini yang kemudian akan apakah penerapan regulasi itu efektif dijalankan atau kan muncul potensi perubahan regulasi. Nah itu akan muncul di sana tadi yang Pak Johan sampaikan. Jadi akan menjadi temuannya bisa saja regulasi itu akan ada perubahan. Bahkan ini bisa dipakai nanti sampai kapan karakter nasabah yang menunggak. Nah itu yang penting harus dimasukkan. Jadi harus ada identifikasi. Oke, bisa mengerti. Nah itu kemudian nanti ada garis yang menghubungkan kalau ada potensi perubahan regulasi dikaitkan dengan penerapan regulasi yang di atas itu digariskan. Nah sehingga nanti yang mau dicapai adalah bagaimana bentuk karakter nasabah yang menunggak itu. Jadi yang mau diidentifikasi secara total. Nasabah yang baik gimana? Karakternya nasabah yang baik itu karakternya gimana? Ya betul. Nanti potensinya apakah efektif ataukah berubah regulasi tadi? Potensi bisa ini tidak efektif regulasi yang ini yang dirubah. Maksudnya misalnya di poin-poin regulasi itu harus ditambahkan atau dirubah atau kayak gimana? Itu nanti berdasarkan riset ini akan menjawab kemungkinan potensi karena kan evaluasi. Nah, evaluasi terkait dengan proses restrukturisasi khusus di masa COVID. Nah itu nanti akan ada masukan itu bagi bank dari riset ini. Paham satu maksud? Bisa. Jadi yang mau dieksplorasi itu sebenarnya dalam restrukturisasi karakter nasabah yang menunggaknya menjadi kredit bermasalah kan? Itu bisa kredit ternyata tadi karena kebiasaan muncul misalnya. Terus apa lagi ada karakter apa lagi? Nah itu minimal ke situ karakter mendekati indikator lah. Indikator nasabah yang menunggak itu kayak apa sih? Nah itu bisa masuk di situ. Nah nanti akhirnya ujungnya bisa memperbaiki, bisa efektif. Ada dua. Misalnya kalau karakternya kayak begini, ini ternyata di sana belum ada, belum diatur. Nah, kayak tadi yang disampaikan oleh Pak John kan ada yang belum diatur atau itu sudah diatur atau belum. Oke. Itu yang mungkin kemudian terkait juga tadi yang menarik terkait dengan platform. Nah, itu juga bisa dikaitkan karakter yang menunggak itu platformnya di posisi mana. Itu bisa teridentifikasi sebenarnya. Misalnya platform besar, apakah potensi menunggaknya tinggi atau tidak sih? Sama maksudnya, itu bisa masuk di sini. Ya, yang menjadi masalah kan terkait dengan kredit bermasalah. Akan itu. Jadi untuk menjawab itu harus sampai ke situ. Oke, di alur itu nanti kalau memang tidak apa coba diskusi lagi sekali lagi kita tunjukkan terkait dengan supaya pada saat menjelaskan di bab pembahasan itu lebih mudah. Positif negatif tidak perlu ada, kemudian debitur kreditur tidak perlu ada, itu di paling bawah disandingkan dengan potensi perubahan regulasi. Potensi regulasi ada kejadian atau perubahan regulasi. Asal penambahan perubahan.
Ya makanya nanti kan kemudian dikaitkan dengan tadi regulasinya ada diskusi dengan dialektika dengan regulasi. Bisa dicocokkan. Ya maksudnya didiskusikan. Oh ternyata ya karakter ini bisa ditangani oleh regulasi yang sudah ada dan akhirnya efektif. Ada lagi misalnya oh, ini tidak bisa ditangani, tapi yang bisa ditangani rekomendasinya apa? Nah, ada beberapa karakter atau beberapa indikator yang memang bisa ditangani dan yang tidak oleh regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Termasuk terkait dengan misalnya contoh SOP, nah itu juga bisa dimasukkan. Ada tidak setiap regulasi asal karakter itu dibuatkan SOP penanganannya. Nanti dimunculkan juga kalau misalnya ujung. Oke, Ya, baik. Itu dari pembimbing yang perlu nanti dipikirkan kembali atau dipertajam ini kerangka pikir. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam kerangka pikir itu kemudian diimplementasikan di dalam pembahasannya nanti, termasuk tadi mendiskusikan antara peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga nanti menghasilkan sebuah informasi yang berharga bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya. Saya kira itu yang penting tadi ditekankan oleh pembimbing, realitas restrukturisasi itu seperti apa. Ya. Ini dipertajam di pembahasan sehingga nanti melahirkan rekomendasi ya atau saran gitu ya. Kira. Baik, Prof, terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Hadi Sila sebagai pembimbing, sama Pak Dr. Sugito. Pak Dr. Sugito ini lama ya, baru bertemu beberapa lagi karena memang. Terima kasih Pak Prof Hadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya langsung ke Fanti terkait dengan evaluasi pelaksanaan dengan judul ini ya, evaluasi pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19 pada Bank Mandiri. Kenapa dibuatkan restrukturisasi? Bank Mandiri membuat restrukturisasi ini kenapa gitu ya? Dikeluarkannya restrukturisasi kredit karena pada saat fokusnya di COVID, dikeluarkannya restruktur pada nasabah karena pada proses berjalannya kredit nasabah terdapat beberapa masalah. Salah satunya kredit nasabah menjadi menunggak bermasalah karena turunnya minat membayar kewajiban kredit sama Turunnya minat ini disebabkan karena apa? Kayaknya di kota Ternate itu tidak terasa loh. Karena saya ini yang jadi tanda maksudnya yang jadi apa buat saya itu kemarin itu yang tanya ke Fanti ya. Jadi saya ke tante yang punya rumah makan itu dia terima ikut restrukturisasi. Nah, ada beberapa nasabah yang tidak mau karena nantinya dia ambil kredit. panjang. Ya, ambil kredit. Saya ambil kredit, Bro. Tapi dari Bank Mandiri minta restrukturisasi, tapi dia yang tidak mau ambil. Nah, begitu. Itu bagaimana? Kita yang nasabah itu harus sebagian besar itu dari pihak Bank Mandiri sendiri yang menghubungi nasabah karena melihat histori dan pembayarannya yang menurun, sehingga dikeluarkan. Penurunan itu bisa dilihat dari data apa? Dari data yang mana? Dari pembayaran. Ada di sini tidak? Yang saya ambil itu cuma yang kredit bermasalah ini. Iya, maksudnya yang mana? Kredit bermasalahnya di lampiran mana? Ada di sini, ditampilkan di sini tidak? Di PPT. Kredit bermasalah di mana? Di lampiran halaman berapa? 60. Ya. Tabel 4.1. Halaman? 60. Halaman 60. Sebenarnya 4.20. Halaman 60. Ini kan kemarin saya minta dibuatkan grafik kan? Iya, dibuatkan grafik. Jadi ini kan grafiknya lebih kelihatan ya. Trennya itu lebih kelihatan apa memang trennya itu mengalami penurunan. Terus yang ini kan dijadikan permasalahan di depan kan? Ya, permasalahan di depan itu karena adanya penurunan pembayaran kan? Nah, di depan ini diceritakan apa? Cuma COVID saja saya lihat. COVID sama apa itu kredit gitu. Nah, kenapa terjadinya COVID kemudian adanya penurunan
syarat. Ya, kenapa COVID itu bisa menurunkan pembayaran angsuran? Karena dikeluarkannya aturan dari pemerintah yang terkait dengan Kenapa batas COVID? usia. COVID itu apa sih? COVID-19 itu Virus. Iya, virus. Terus virus itu bikin apa? Iya, akhirnya sebenarnya untuk virusnya Iya, sendiri gelombang. tidak terlalu berpengaruh Iya, terhadap virusnya itu maksudnya yang Anda harus jelaskan itu adalah COVID ini virus kan? Sudah virus, orang tahu lah virus kan? Kemudian virus ini bisa mengurangi orang punya keuntungan itu dari mana? Karena pemerintah mengeluarkan aturan bahwa terkait adanya social distancing, menjaga jarak, akhirnya banyak masyarakat yang kurang bertransaksi di usaha-usaha nasabah, salah satunya paling banyak Harusnya yang dijelaskan gitu, ada dijelaskan gitu. Kayaknya tidak deh. Ya, jadi kan ini COVID toh. Nah, kemudian terjadi keterlambatan COVID dengan terjadinya keterlambatan pembayaran itu harus connect toh. Ya, yang di dalam ini yang kata-kata itu saya jelaskan tidak dijelaskan demikian, tapi dijelaskan COVID-19. Nah, pengadaan restrukturisasi itu kan dilihat secara nasional, ya. Kemudian kalau di Kota Ternate sendiri hasilnya ini dijelaskan apa? hasil dari pelaksanaan rekrut. Iya, dan maksudnya penelitian ini, penelitian Cukup untuk saya menjadi fokus saya di 3 cabang di Kota Ternate itu cukup efektif dari sisi debitur dan kreditur. Dari debitur sendiri pembayarannya jadi usahanya nilai kreditnya menjadi tidak terganggu. Maksudnya nasabahnya informannya berapa orang? informannya 7 orang, 4 orang dari yang punya usaha semua, 3 orang. yang Dari punya 4 usaha orang 3 orang. Iya, 4 orang dari Pemkot. 4 orang dan dia dari perbankan. Itu menjelaskannya gimana sih? Intinya dari Menjelaskannya bagaimana sih? Ini kan pertanyaannya itu, pertanyaan penelitiannya itu apa tadi? Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit ya? Kemudian apa faktor penghambat yang dihadapi Bank Mandiri dalam pelaksanaan restrukturisasi? Nah, bagaimana pelaksanaan restrukturisasi ini? pelaksanaan restrukturisasi kredit. Iya, hasilnya Hasilnya itu debitur merasa cukup efektif karena dia sudah tidak terganggu lagi dengan angsurannya yang menjadi menunggak. Jadi disebutkan restro, jadi selama dia masih dirasa usahanya berpengaruh terhadap dari COVID, dia ditunda pembayarannya di daftar tempat. Jadi dia merasa lebih diringankan Pak Bu, dari sisi nasabah kreditur. Dari kreditur pihak bank itu kolektibilitas dari bank sendiri jadi menurun Bu. Karena jadi jika dihubungkan dengan yang 60 tadi, halaman 60 itu dengan unit Ternate 15, 13, 10 ini maksudnya apa? 2A, 2B, 2C. 2A untuk 2A ini itu nasabah yang menunggak di bawah 1 bulan Bu. 2B di bawah 2 bulan, 2C itu di atas 3 bulan, di bawah 3 bulan Bu. Di bawah 3 bulan. Iya. Nah, di sini kan unit Ternate 15, 12, 10, kemudian 32, 17, 9 ya. Kemudian ada penunggakan di 69, 68, dan 67. Penunggakannya jadi sekitar berapa? 308 ya? 308 dari berapa banyak? Total nasabah yang berkredit itu berapa banyak? Ini kan khususnya kredit apa? Kredit usaha. Kredit usaha UMKM. UMKM. Kredit usaha UMKM itu antara berapa sampai berapa? Antara 25 sampai kalau di itu Ada di sini kan tidak? Ditulis di sini. Masa bicara kredit 25 sampai berapa coba? Sampai 500 juta. 500 juta kalau di atas itu sudah masuk Bukan UMKM. Nah, kemudian daftar nasabah per 30 April 2021 itu jadi berkurang. Iya. Yang kredit bermasalah. Ya, kredit bermasalahnya jadi berkurang. Iya. Jadi berkurang di 1 tahun kemudian. Iya. Dari restrukturisasi itu dimulai tanggal berapa? Dari awal restro dimulai itu aturannya kalau dari internal Bank Mandiri sendiri di April ke akhir Maret Tahun 2020. April 2020. untuk aturan pertamanya. Ya, sampai di Ternate itu tahun berapa? Dia di update
Oh, sampai di Ternate? Iya, di Ternate itu Dia pelaksananya langsung, kalau dari kita langsung disebarkan internal atau langsung dilakukan karena aturan Momeran ini yang internal itu secara umum dari pihak Bank Mandiri sendiri. Iya, kemudian kalau di Ternate Langsung langsung dilaksanakan, langsung dilaksanakan, diinfokan dan dari kantor itu dilaksanakan, langsung dilaksanakan. langsung dilaksanakan dan ini mengalami penurunan data. Kenapa data ini tidak ditaruh di depan sebagai ini apa? Sebagai sebuah permasalahan ini kan? Ini kan kayaknya saya minta taruh di depan baru buat tren kok. Iya, buat tren. Trennya itu adalah, jadi kan kolektibilitasnya itu 123, 2A, 99, 2B, 99, 2C itu 86. Jadi kan memang mengalami peningkatan dari kredit yang bermasalah, sehingga dibuatkanlah restrukturisasi. Nah, hasilnya itu jelaskan bagaimana? Hasil penelitian ini bukan hasil Bank Mandiri. Hasil penelitian ini efektif. Dari mana tahu efektifnya? Dari sisi debitur dan Ya, wawancaranya itu mana yang saya bisa sampai pemetaannya sampai tahu bahwa itu tuh efektif. saya langsung tanya. Pemetaannya di mana di sini hasilnya? Jadi langsung sambung ke yang nomor 2. Ya, apa faktor penghambat? Langsung dijawab, penghambatnya itu iya. Faktor penghambat kalau dari debitur dari hasil wawancara saya tidak ada, Bu. Tapi kalau dari pihak Bank Mandiri sendiri, Jangan jawab yang mandiri, jawab yang hasil penelitian. Kan? Hasil penelitiannya Pak itu apa faktor penghambatnya? faktor penghambat program restruktur dijalankan. Ini kan karena Fatni kerja saja di Bank Mandiri, tetapi Fatni kan mahasiswa sini yang melakukan penelitian. Faktor penghambatnya apa? Faktor penghambatnya itu nasabah jadi menuntut pada saat proses berjalannya restruk itu dia menjadi terganggu karena adanya pihak Bank Mandiri itu menjadi terganggu komunikasinya dengan nasabah saat menawarkan restruk, karena kita tidak bisa, pihak Bank Mandiri tidak bisa bertemu langsung dengan nasabah, jadi komunikasi untuk pengajuan restruknya hanya melalui telepon. Bukan, maksudnya faktor penghambat yang dihadapi Bank Mandiri saat pelaksanaan restrukturisasi itu pemetaannya. Maksudnya faktor penghambatnya apa? Tentunya satu apa, dua apa, tiga apa. Ini jawabannya ada di mana sih sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan komunikasi yang terganggu itu atau bagaimana? Dari saya wawancara ke pihak bank dan ke nasabahnya sendiri, saya tanya apakah ada faktor penghambat, terus dijawabnya dari salah satu informan, jawabannya penghambat saat pengajuan restruktur. Jadi ada yang menjawab saat mau ditawarkan restruktur ke nasabah itu kita hanya bisa melalui via telepon. Via telepon saya tidak bisa langsung ke. Iya, jadi faktor penghambatnya apa sih? Komunikasi. Komunikasi ada di sini tidak? Dijelaskannya gimana? Ada tidak Pak? Sehingga tahu bahwa dia ini faktor penghambatnya itu ini. Ada tidak Komunikasinya ada di halaman 69. halaman 69? Itu hasil wawancara. Ya, hasil wawancara. Maksudnya pemetaannya sehingga tahu begitu bahwa itu dari hasil informan 1, informan 2, informan 3 itu menjelaskan bahwa faktor penghambatnya itu adalah terkait dengan komunikasi. Itu kan begitu tuh. Terus kemudian ini teori pakai teori apa? Maksudnya di bab 2-nya ini menjelaskan apa? Sehingga nantinya itu saling konfirmasi antara hasil penelitian dengan yang ini kan. Jangan-jangan, maksud saya itu begini, ini kan karena ini hasil dari Bank Mandiri semua, gitu. Bukan karena hasil penelitiannya Panti. Begitu. Iya, wawancara langsung gitu kan. Tapi maksudnya hasilnya itu menggunakan punyanya Bank Mandiri. Punyanya Bank Mandiri begitu kan. Kalau dari ini apa?
faktor penghambat tidak komunikasi. Kalau dari Bang Mandiri komunikasi sama itu setelah respon berakhir itu nasabah ada beberapa yang menemukan lagi karena sudah enak sudah dikatakan dengan restro adanya restro. Restro itu berarti dia bagi berapa? Penundaan pembayaran tergantung perjanjian di awal berapa bulan dari hasil survei Itu tidak membayar atau dibayarnya itu tidak membayar sama sekali? tidak membayar sama sekali sampai jangka waktu yang sudah disetujui. Maka saya petani tidak mau, karena dia pastinya akan Iya, apa? Ininya panjang. Nanti coba ditinjaukan juga kemudian mau ujian tesis kan? Nah kemudian sudah membuat draft artikel atau belum? Sudah. Itu berarti ujiannya itu harus harus sudah LOA ujian sekarang ya. Oke, baik.